Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang Hep rule pada pola. Di sini saya memiliki dua pola, yaitu pola yang pertama adalah angka 0 dan pola yang kedua adalah angka 8. Lalu pada hal ini kita menganggap jaringan hanya memiliki satu output, yaitu kelas 0 untuk angka 0 dan kelas bukan 0 untuk angka 8. Misal kelas 0 kita beri nilai target 1, sedangkan kelas bukan 0 kita beri target min 1. Sedangkan setiap lambang pagar kita beri nilai 1 dan lambang titik kita beri nilai minus 1. Lalu untuk vektor input pola 1 dan 2 adalah berikut. Untuk X1 yaitu dimulai dari awal ini adalah minus 1, yaitu titik. Lalu untuk X2 karena berisi pagar, di sini kita beri nilai 1 dan seterusnya sampai ke X25, yaitu yang terakhir di sini. Lalu untuk pola yang ke-8, untuk X1 saya berikan nilai minus 1 karena isinya titik, dan untuk X2 karena memiliki input pagar maka di sini adalah di sini adalah 1. Dan seterusnya sampai ke X25. Setelah itu untuk menghitung bobot, maka bobot mula-mula adalah WI sama dengan 0, di mana I 1, 2, seterusnya sampai ke 25. Sedangkan perubahan bobot delta W dan bias telah diberikan input pola 1 dan pola 2. Ini adalah hasil dari input yang sudah dihitung, atau perubahan bobot delta W1 untuk pola 1 angka 0. Untuk delta W1 rumusnya adalah B23, yaitu untuk X1 dikalikan dengan target, maka hasilnya adalah 1. Untuk delta W2 adalah C23 dikalikan target dari pola 0, seterusnya hingga sampai ke delta W25. Lalu untuk pola kedua angka 8, delta W1 adalah B24 X1 dikalikan dengan target minus 1, yaitu hasilnya adalah 1. Lalu untuk delta W2 adalah minus 1 dari C24 dikalikan dengan target minus 1, hasilnya adalah minus 1. Lalu untuk seterusnya tinggal dilakukan dengan rumus yang sama. Lalu untuk bobot akhir dan bias ditentukan dari penjumlahan kedua perubahan bobot di atas, sehingga pada awalnya untuk W1 inisiasi selalu diawali dengan bobot lama diawali dengan 0. Lalu di sini dari pola 0 rumusnya adalah inisiasi ditambahkan dengan dari delta W1. Lalu selanjutnya adalah karena memiliki dua pola, maka bobot akhir dihitung juga dari pola terakhir. Hasil dari W1 sebelumnya ditambahkan lagi dari delta W1, maka hasilnya adalah 2. Dan seterusnya hingga sampai W25. Dan bias juga, rumus penghitungan bias sama dari inisiasi 0 lalu ditambahkan dengan delta bias di sini. Dan untuk hasil akhirnya adalah minus 2. Lalu di sini kita lakukan penghitungan penjumlahan, yaitu semua dari mulai W1 sampai W25 ditambahkan dengan nilai bias yang hasilnya adalah
minus 42. Lalu hasilnya di sini saya menggunakan rumus if, yaitu jika hasil dari ini lebih besar sama dengan 0, maka hasilnya adalah minus 1. Lalu setelah mendapatkan bobot akhir dan bias, selanjutnya dapat dilakukan testing terhadap pola input. Pertama kita melakukan testing terhadap pola 1, yaitu angka 0. Berikut adalah perhitungannya. Dan hasilnya sesuai. Selanjutnya kita melakukan testing terhadap pola 2, yaitu angka 8. Berikut rumus perhitungannya. Dan hasilnya juga minus 42, yang berarti sama. Lalu hasil testing selengkapnya adalah berikut. Jadi dapat dilihat dari hasil tes terhadap pola 1 dan pola 2, yaitu angka 0 dan angka 8, menghasilkan output Y yang sesuai dengan target. Maka kesimpulannya adalah pola 1 dan pola 2 dikenali. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih ada banyak kesalahan atau salah dalam menghitung. Semoga dapat membantu. Sekian dan terima kasih.